Hai, sekarang aku lagi ada di SD 182 strip 1 Hutan Lindung. Sekolah Dasar Negeri 182 strip 1 Hutan Lindung adalah sekolah yang berada di Jalan Pendidikan Hutan Lindung, Kelurahan Rengas Condong, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, dengan kode pos 36613. Sekolah ini berdiri pada tanggal 1 Januari 2001. Anak-anak di sini sangat ramah sekali. Saat kami datang, kami disambut dengan senyuman manis di wajahnya. Lalu mereka berlari ke arah kami. Satu persatu menyalami kami dengan lembut. Dari matanya, kami bisa melihat bahwa mereka senang sekali dengan kedatangan kami. Terima kasih adik sudah menyambut kakak dengan senyuman manis kalian. Perkenalkan, nama saya Anggi Rohmawati dari Lokal 5 MPIA dengan NIM 2115311423. Di sini saya akan membahas tentang mini riset saya yang bertema evaluasi kinerja. Di sini saya mengambil judul yaitu Manajemen Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kinerja Guru di Sekolah Dasar Negeri 182 Strip 1 Hutan Lindung. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang evaluasi kinerja. Apa sih itu kinerja? Kinerja yaitu hasil dari suatu proses yang mengacu dan diukur selama periode waktu tertentu berdasarkan ketentuan atau kesepakatan yang telah ditentukan. Lalu kinerja guru itu apa sih? Nah, kinerja guru yaitu hasil pekerjaan atau prestasi yang dilakukan oleh seorang guru. Nah, kinerja guru itu berkaitan dengan kualitas, kuantitas dan keandalan yang dimiliki oleh guru dalam melaksanakan tugasnya. Lalu evaluasi kinerja itu apa? Evaluasi kinerja yaitu bentuk penilaian atau peninjauan yang dilakukan secara berkala terhadap karyawan di tempat kerja. Jadi evaluasi kinerja guru yaitu penilaian atau peninjauan yang dilakukan secara berkala terhadap guru di suatu lembaga pendidikan. Jadi di sini saya akan menampilkan hasil wawancara saya bersama Ibu Yulinar dan Ibu Nur Hasanah di Sekolah Dasar Negeri 182 Strip 1 Hutan Lindung. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, nama saya Anggi Rohmawati dengan NIM 2115311423 dari Institut Agama Islam Nusantara Batanghari, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini Bu, kami izin mewawancara mengenai kinerja guru di SD Negeri 182 Strip 1 Hutan Lindung. Baik, langsung aja ke pertanyaan Bu. Yang pertama, sudah berapa lama sih Ibu menjabat menjadi kepala sekolah di SD ini? Baiklah, di sini saya sebutkan saya menjabat di sini mulai pertama kali 26 Agustus 2022 sampai dengan sekarang. Saya menjabat di SD 182 itu. Terus Bu, menurut Ibu apa sih kewajiban Ibu sebagai kepala sekolah? Kalau tentang kewajiban, mungkin kalau cerita kewajiban banyak, cuman yang sering kita kata-kata yang mulai dari awal sampai sekarang kan kewajiban itu tentang kita harus bagaimana keadaan sekolahnya, lingkungan, tentang keadaan siswa, tentang guru. Tentu saja mempunyai kewajiban itu bagaimana kita harus menata lingkungan sekolah, bagaimana kita terhadap siswa, bagaimana kita terhadap guru. Itu kewajiban itu kan
supaya kewajiban itu diterapkan itu supaya ada untuk perubahan ke sekolah ini ke depannya lebih baik, lebih bagus. Jadi kita terapkan kewajiban kita yang sesuai dengan apa yang tertera di dalam keadaan sekolah ini. Baik Bu, selanjutnya bagaimana manajemen Ibu dalam meningkatkan kinerja guru di SD ini Bu? Manajemen saya untuk menerapkan kepada guru-guru di sini, tentu saja manajemen itu tentu tentang administrasinya ya. Administrasinya tentu semuanya itu manajemen terhadap siswa, terhadap lingkungan sekolah, terhadap guru. Tentu kalau manajemen siswanya mungkin dalam pelajarannya berbentuk apa, seperti sekarang kan manajemennya tentang kurikulum, sudah tuh tentang kegiatannya apa, misalnya Islam, tentang kegiatan lain tentu ada di situ. Terus tentang gurunya mungkin dalam penyampaiannya, mungkin dalam apa namanya tuh kelebihan seorang guru itu manajemennya itu mungkin berbeda-beda. Berbedanya apa? Mungkin ada juga yang belum tercapai dengan kuliahnya, belum ada yang S1, sedangkan sekarang kan sudah diharuskan S1. Mungkin dalam segi manajemennya guru tersebut mungkin ada kekurangannya. Tentu kita kan harus bagaimana? Sudah tuh yang S1 tentu sertifikasi kan sudah ada perbedaan dalam manajemen itu tentu ada. Jadi dalam manajemen itu tadi tidak semuanya harus sama, tentu ada perbedaannya itu dalam kita untuk menerapkan manajemen di sekolah. Terus Bu, apa yang menjadi penilaian Ibu dalam meningkatkan kinerja guru di SD ini Bu? Peningkatan penilaian guru untuk meningkatkan Kinerja guru. Jadi untuk meningkatkan kinerja guru tadi tentu saja kita mengadakan perbandingan. Kami kan di sini ada gugus itu punya 5 SD, SD Hutan Lindung, SD Ikro, SD Singkawang, SD Simpang Kilangan, terus SD yang 80. Jadi ada 5 SD itu tentu kita mempunyai perbedaan. Dari perbedaan itu tentu anak SD lain mungkin prestasinya ini bagus, menonjol, sementara kami belum. Jadi dengan adanya kita belum menonjol tadi, mungkin kita kepengen ingin maju. Dari situlah kita ingin menggunakan untuk supaya bagaimana anak ini misalnya tempat kita ini berprestasi dengan ada perbandingan lah. Lalu apakah ada kendala Ibu dalam meningkatkan kinerja guru di SD? Oh, kendalanya banyak. Kalau untuk meningkatkan guru kinerja di SD ini, kendalanya tentu ada. Kenapa? Mungkin sebelum saya di sini mungkin mereka sudah melaksanakan kegiatan ekstra atau lomba-lomba yang lainnya atau bersaing di tingkat lainnya. Begitu kita di sini, mungkin dari dulu mungkin bagi dia mungkin tidak begitu nian. Sementara yang seperti itu yang bersaing itu tadi itu kita harus disitulah kita menentukan macam mana keadaan mutu sekolah kita kekurangan. Jadi di situ kita bisa macam mana agar kita ini jangan seperti yang dulu-dulu. Tentu saja apa tadi? Kendala Bu. Kendalanya tentu banyak sekali. Kalau banyaknya itu tadi berarti ada yang sebagian mau, ada yang sebagian tidak. Tentu yang maunya ada seberapa orang, yang tidak mau ada berapa orang. Jadi yang kendalanya itu yang mau itu tadi kan tidak sebanyak orang yang mau ngikut tadi dengan tidak mau tadi, tentu ada kendalanya supaya kita mengajaknya mau untuk kedepannya trik apa yang harus kita lakukan. Misalnya dalam berbentuk latihannya, misalnya ini ekstra ini tidak mengganggu jam belajar atau di luar belajar atau di pagi hari atau di sore hari, itulah kendalanya itu yang sebenarnya itu kadang tuh mungkin bagi mereka untuk apalah mungkin ini lebih bagus fokusnya ke pelajaran ada juga, jadi itu kendalanya tuh. Jadi mungkin kurang sepaham atau macam mana itulah ya.
kendalanya. Terus Bu, upaya supaya kinerja guru ini meningkat apa yang Ibu lakukan di sekolah ini? Meningkat, kalau untuk meningkat itu upaya sekolah-sekolah ya kepengennya itu semuanya itu ada perubahan itu tentang entah dari segi kinerjanya atau dari segi yang lainnya, atau juga membuat daya tarik seseorang itu supaya ingin maju, kan tentu ada upaya, tentu ada perbedaannya, itulah cuma. Kalau di sekolah ini Bu, apakah pernah melakukan seperti kayak workshop atau seminar dalam supaya dan tema mengenai kinerja guru gitu Bu? Iya, pernah. Kalau workshop pernah, seperti kemarin kami kan disuruh bikin aksi nyata, dan aksi nyata mempunyai link, sudah tuh mengisi ada beberapa tentang pembelajaran, ada modul 1, modul 2 sampai ke beberapa modul. Dalam modul tersebut kan tentu ada tentang bagaimana caranya untuk membuat aksi nyata ini. Jadi kami belum memadai yang itu tadi, panggillah orang yang ahli di bidang itu. Ahli bidang itu tadi kita langsunglah panggil orang yang sesuai dengan itu tadi, dipanggil agar menerangkan. Jadi begitu dipanggil tadi, alhamdulillah baru bisa membuat seperti aksi nyata tadi berbentuk workshop. Pakailah Infokus, guru diajak, bukalah komputer masing-masing. Terima kasih Bu. Perkenalkan, nama saya Andi Rohmawati dengan NIM 2115 31423 dari Institut Agama Islam Nusantara Batanghari, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini kami izin mau wawancara mengenai kinerja guru di SD 182/1 Hutan Lindung. Nama saya Nurul Sana. Di sini saya sebagai OPS SD 182 akan saya menjawab upayanya. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada guru untuk melanjutkan pendidikan. Yang kedua, menempatkan guru sesuai dengan bidangnya. Yang ketiga, mengadakan rapat setiap awal semester. Itu upayanya. Untuk kendalanya, diantaranya yang pertama, kurangnya komunikasi antar sesama. Yang kedua, ada beberapa fasilitas yang kurang memadai. Terima kasih. Terima kasih Ibu atas wawancaranya. Baiklah, di sini saya akan menyimpulkan hasil wawancara saya bersama Ibu Yulinar dan Ibu Nurhasana. Ibu Yulinar ini sudah kurang lebih menjabat menjadi kepala sekolah yaitu 1 tahun. Beliau menjabat menjadi kepala sekolah di SD ini pada tanggal 26 Agustus tahun 2022. Dan kewajiban kepala sekolah menurut beliau yaitu bagaimana kepala sekolah itu menata lingkungan sekolahnya agar kedepannya menjadi lebih baik lagi. Dan manajemen beliau dalam meningkatkan kinerja guru di sekolah ini yaitu menyiapkan guru yang sudah bersertifikasi atau sarjana. Karena kalau guru sudah bersarjana, maka dia memiliki spesifikasi atau kinerja yang bagus. Dan kendala beliau dalam meningkatkan kinerja guru di sekolah ini yaitu yang pertama adanya perbedaan pendapat, lalu yang kedua yaitu salah satunya kurangnya sarana prasarana di sekolah ini. Karena yang kita ketahui bahwa sarana prasarana itu salah satu penunjang dalam keberhasilan pekerjaan seorang guru. Nah, jadi di sini sarana prasarana di sekolah ini belum memadai. Lalu upaya beliau dalam meningkatkan kinerja guru yaitu yang pertama yang beliau lakukan yaitu memberikan kesempatan kepada guru tersebut untuk memberikan kesempatan kepada guru-guru untuk melanjutkan pendidikannya. Lalu mengadakan seperti seminar atau workshop dengan tema meningkatkan kinerja guru. Lalu penilaian kinerja dalam meningkatkan kinerja guru di sekolah ini yaitu yang beliau lakukan yaitu dengan cara perbandingan. Dengan cara melakukan perbandingan seperti jika guru A sudah mengerti namun guru B belum, nah maka guru A itu harus membimbing guru B tersebut agar sama-sama bisa melakukannya.
Dan inilah hasil dari wawancara saya bersama Ibu Yulina dan Ibu Nur Hasanah. Semoga dengan adanya mini riset di sekolah ini, semoga kedepannya sekolah ini bisa memperbaiki apa kekurangan-kekurangan yang ada di sekolah ini. Dan semoga Sekolah Dasar Negeri 182 Strip 1 Gunung terus bisa maju dengan memanfaatkan apa yang ada. Sekian video yang saya paparkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.